Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Kita dipertemukan oleh Allah di sela-sela malam hari di bulan Ramadan ini di Masjid Nurul Iman, Rengas, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Gimana jamaah Nurul Iman, sehat semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat badan, sehat hati, sehingga bisa menapaki bulan Ramadan itu dengan penuh kebaikan, sehingga kita mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa salah satu mutiara Ramadan yang Allah ciptakan Ramadan atau Allah jadikan Ramadan itu bagi kita sebagai hambanya, itu penuh dengan segala bentuk keberkahan. Dan Ramadan itu juga disebut Syahrul Hikmah. Artinya bulan yang bisa menghantarkan seorang hamba menuju derajat keimanan dan ketakwaan yang optimal. Al-Hikmah jadi. Al-Hikmah itu kalau secara bahasa Arab, Al-Hikmah itu maknanya balighotun, atau sesuatu yang bisa menyampaikan ilal khairat awil hasanat, atau ilal khairat wal hasanat. Hikmah itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang menuju kebaikan. Ya. Segala bentuk kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Nah, ternyata memang Ramadan dengan puasa, sebagaimana simbol Ramadan itu kan puasanya, perintah puasa. La'allakum tattaqun. Nah, hikmah atau balighotun, sampainya derajat yang maksimal itu adalah ketakwaan kita. Gitu, supaya kita bertakwa. Sehingga ketakwaan itu tergantung bagaimana kita mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, bisa kita upayakan, dan tentunya Allah akan mengukur seberapa pendekatan kita kepada Allah. Itulah tingkatan takwa. Nah, kalau ada ungkapan inna akramakum indallahi atqakum, maka tergantung nilai ketakwaan itu yang terekspresikan di dalam bentuk amaliyah-amaliyah Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, istilahnya kalau kita berhitung dengan atau mengacu pada logika matematis, ya lebih banyak amal, lebih banyak pahala kan gitu. Karena ternyata memang Allah itu kadang-kadang membahasakan pahala itu dengan logika matematis. Siapa yang menanamkan kebaikan di bulan Ramadan, maka minimal aku akan lipatkan ganjarannya, pahalanya, itu 70 kali lipat. Masya Allah, tabarakallah. 70 kali lipat. Tapi di suasana umum atau di hari-hari umum, itu Allah berfirman, manja abil hasanati falahu asyru amsalih. Baca Al-Quran, satu huruf itu 10 kebaikan. Satu huruf. Misalnya begini, Nun, itu kan satu ayat tuh. Itu sudah 10 kebaikan. Dan berapa kalimat, berapa ayat, itu tinggal dikalikan. Artinya apa? Hitungan matematis ini sebagai spirit, motivasi. Wong segitu aja segini gitu kan. Apalagi segini banget. Nah, istilahnya, karena kita itu selalu, kalau segini saya dapat berapa kan gitu. Kalau beli segini saya dapat berapa gitu kan. Artinya semakin banyak uang yang kita gunakan untuk membeli barang, itu semakin banyak barang yang akan kita
dapatkan. Kan begitu logika matematiknya kan begitu. Nah, ketika kita memahami bahwa Ramadan itu adalah bulan hikmah, setiap amal sekecil apapun itu akan menghantarkan, karena maknanya baligotun, akan menghantarkan manusia menuju kedekatan Allah. Kalau seseorang sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka kedekatan itulah pintu keberkahan Allah untuk kita. Pintu keridhaan Allah untuk kita. Sehingga Allah, ente mau apa? Saya punya semua, kan gitu. Jadi kalau pertanyaannya, ente mau apa? Nah, apa yang ente bisa dekatkan kepada diriku? Maka dari itu, Allah mengingatkan kita, wa ma amwalukum wala auladukum tuqarribukum andana zulfa. Jadi bukan harta dan keluarga, keturunan yang bisa mendekatkan dirimu kepadaku. Apa kata Allah? Illa man amana wa amila sholihan. Jadi kecuali nilai keimananmu, ketakwaanmu, dan amal soleh. Gitu. Nah, jadi kalau di Ramadan kita diberikan kesempatan. Mau berapa lama ente mau dekat dengan saya. Sehingga Rasulullah itu memanfaatkan malam-malam Ramadan itu dengan berkhalwat. Nah, berkhalwat itu menjendiri hanya untuk Allah. Itu berkhalwat itu. Nah, saya kira itu yang makna sekilas tentang Ramadan Syahrul Hikmah. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak Kiai. Iya. Ramadan ini kan tadi kata Pak Kiai Syahrul Hikmah. Iya. Jadi maksud dan hubungannya antara hikmah sendiri itu dengan bulan Ramadan yang identik dengan puasa ini apa gitu? Ya. Nilai hikmahnya itu. Baik. Ketika Allah mengatakan, aku jadikan satu malam di antara malam-malam Ramadan, itu adalah Lailatul Qadar. Artinya kalau Lailatul Qadar itu kebaikan apapun, kebaikan apapun, entah itu sholat, entah itu sedekah, entah itu nolong orang, entah itu baca Quran, berzikir, itu bukan lagi 70 kali lipat, tapi 1000 bulan. Nah kalau 1000 bulan dibagi 12 berapa? 80 tahunan. Artinya apa? Hanya satu malam kita berbuat kebaikan, pahalanya itu akan menjadi 83 tahun. Sama dengan kita berbuat amal tanpa keburukan, itu satu kali kehidupan kita. Apalagi umur yang aslinya kita berbuat sebagaimana Allah tentukan ya, Allah tetapkan. Maka ditambah 2 kali. Padahal kita umurnya kan cuma sekali doang. Ya. Hidup udah mati nanti ke akhirat. Tapi Allah memberikan pahala seakan-akan kita berbuat selama 2 kali kehidupan kita. Nah, maka kembali kepada hikmah itu. Jadi kalau kita di bulan Ramadan itu memanfaatkan waktu secara maksimal dengan penuh keimanan, sehingga Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Imanan karena keyakinan dalam bentuk ketaatan, wa ihtisaban dengan perhitungan-perhitungan sebagaimana yang Allah janjikan. Nah, perhitungan itu kalau Allah mengatakan min alfi syahrin itu hak, karena inna wa'dallahi haqqun, enggak mungkin Allah itu mendustai janjinya. Nah, ini capaian-capaian ideal bagi seorang hamba. Maka makna hikmah itu, kalau hari-hari biasa kita ngoyo harus memperbesar dan memperbanyak kualitas dan kuantitas, tapi di Ramadan seberapa jauh kita menginginkan, maka sebesar itu yang Allah berikan. Maka baligotun ilal ajza, baligotun ilal rahmah, baligotun ilal barokah, kan terus. Jadi dengan Ramadan itu apapun yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan-kebaikan itu akan disampaikan oleh Allah kepada keridhaan. Sehingga Ramadan itu adalah Syahrul Mubarak,
Mubarak itu barokatun. Barokatun itu adalah keriduan Allah untuk memberikan seberapapun yang Allah punya. Nah, perumpamaan kepunyaan Allah itu kan Rasulullah begini bilang, Innallaha khalaqa rahmatin Innallaha khalaqa rahmatan yauma khalaqahu mi'ata rahmatin. Allah menciptakan rahmat pada hari diciptakan alam semesta, gitu kan. Itu 100 rahmat. Wa yumsiku indahu tis'an wa tis'ina rahmatin. Dan disimpan di sisi Allah, ya. Disimpan di sisi Allah itu 99 rahmat. Wa yursilu inda khalqihi kullihim wahidatan rahmatan wahidatan. Dan disebarkan untuk semua makhluk yang ada di alam semesta. Itu cuma satu. Satu rahmat semua berebut. Dan itu nggak pernah habis. Termasuk rahmat di bulan Ramadan yang lagi kita jalanin ini. Itu satu rahmat. Yang 99 rahmat dijanjikan oleh Allah. Siapa yang benar-benar mendapatkan rahmat di dalam kehidupan dunia, dia akan menerima rahmat yang lebih besar lagi. Lah satu nggak habis-habis, bagaimana 99? Nah, ini mantul, bulan hikmah itu bulan yang akan menyampaikan pada idealis kesempurnaan lah, kesempurnaan ibadah, ya, kemudian kesempurnaan pahala. Waduh, itu udah Masya Allah, nggak bisa habis ya. Nah, jadi berkaitan dengan hikmah. Allah menciptakan Ramadan bukan hanya sekedar aku bikin-bikinan, enggak. Allah punya tujuan, punya hikmah untuk menyampaikan hambanya pada kedekatan-kedekatan yang nantinya di akhirat itu disambut dengan pengakuan Allah. Sambutan Allah dan mengakui keberadaan kita sebagai hambanya yang sebenarnya itu di firman-Nya begini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei orang-orang yang jiwanya tenang. Maksudnya apa? Jiwa yang tenang itu enggak merasa dibebani, enggak merasa angkuh untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak merasa letih. Makanya Allah itu mengatakan begini, lahu man fis samawati wa man fil ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa yastaksirun. Kata Allah, semuanya milik Allah. Siapa yang ada di langit, siapa yang ada di bumi. Wa man indahu, dan orang-orang yang ada di sekitar Allah itu maksudnya adalah malaikat. La yastakbiruna an ibadatihi, tidak pernah merasa angkuh untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya angkuh itu segini aja. Itu. Wa yastaksirun, dan tidak pernah merasa letih. Kenapa Allah kok ketika awal ayat menggambarkan tentang siapa yang di langit, siapa yang di bumi, yang di langit itu malaikat, yang di bumi adalah kita. Tapi setelah itu kok gambarin malaikat. Lah, maksudnya apa? Kita dalam kesempurnaan ciptaan Allah ini ada karakter-karakter malaikatnya. Apa itu? Ketaatan. Nah, malaikat itu kan digambarkan layak sunallah ma'amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah membangkang, enggak pernah protes. Emang kalau saya sholat dapat apa Allah? Emang kalau saya puasa dapat apa? Terus kalau sedekah saya segini. Tapi nyatanya kenapa kita kalau sedekah masih ngukur-ngukur? Karena jiwa kita, iman kita terbelenggu, tertutupi oleh hawa nafsu, syahwat. Nah, bagaimana menanggalkan syahwat keduniaan itu? Itulah tujuan Allah menciptakan Ramadan. Namanya bulan hikmah. Hikmah itu ada tujuan penting. Apa? At-takun, takwa. Nah, itu. Jadi Ramadan itu hikmahnya menuju ketakwaan kita yang optimal. Nah, itulah hikmah dari kita memahami dari sisi Ramadan Syahrul Hikmah. Saya kira itu ya jawabannya. Insya Allah mudah-mudahan karena
keyakinan kita bahwa Allah menyediakan Ramadan itu ada hikmah tertentu, yaitu menyampaikan kita menuju pendekatan Allah yang sangat dekat, menuju ketakwaan Allah yang sangat tinggi, dan keimanan yang kokoh. Makanya Allah itu tidak menyia-nyiakan malam-malam harinya itu, sehingga beliau mengatakan begini, man ahya lailatar Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, maksudnya dengan berkhalwat, dengan berdialog, menyapa Allah. Cara menyapa Allah itu bagaimana? Salat malam, yang kita bilang tarawih, itu sebenarnya salat malam aslinya. Nah, karena pada zaman Nabi nggak ada istilah tarawih, adanya salat malam, qiyamul lail. Fi syahri Ramadan au bi ghairi au ghairihi. Au fi ghairihi. Termasuk di malam Ramadan dan juga di malam-malam selain Ramadan itu qiyamul lail. Dan tarawih itu zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab. Itu hanya istilah saja. Intinya mah qiyamul lail. Makanya qiyamul lail mau ngikutin Nabi 8 rakaat yang panjang, nah yang panjangnya ikutin. Jangan 8 rakaatnya doang gitu. Mau mengganti dengan yang 20 rakaat tapi agak pendek dan tidak ada batasan. Boleh nambah semau kita karena hikmahnya di situ. Nah, jadi jangan ngukur, oh cuman yang tarawih itu cuman 20. Wah, yang mulai itu nggak ada batas. Mau berapa gitu kan. Hanya Nabi 8 rakaat tapi nilainya beda. Ya bisa 30 juz tuntas semalaman. Setidaknya separuh Al-Quran dia selesaikan dalam qiyamul lail 1 malam. Kita kalau imam panjangan dikit, udah protes, udah komen gitu kan. Apalagi sekarang ada WA, wah imam mau jangan dipakai lagi begitu. Jadi kita mau mencari hikmah apa enggak gitu kan? Mau menyampaikan kita pada kedekatan Allah atau tidak? Kalau Allah kita dianggap dekat oleh Allah, begitu. Sehingga apa? Perlu tadi itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita merasa lapang dada, tenang, enjoy, beribadah, apapun yang bisa kita lakukan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepadaku, maksudnya ke dalam kehidupan akhirat, itu dengan keridhaan Allah dan keridhaan kita. Allah ridho dengan amal kita, kita ridho dengan pahala. Maka lantas orang-orang yang seperti ini disambut oleh Allah diucapkan gini, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau kepada golongan hamba-hambaku yang sebenarnya. Maksudnya, memang kita ini hamba Allah, cuman kita butuh pengakuan hamba yang sebenarnya. Itu, yaitu dengan pendekatan itu. Maka Masya Allah, Ramadan itu sangat luar biasa buat kesempatan kita untuk mencapai derajat yang tinggi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan jawaban atas pertanyaan tadi. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi kita untuk bisa meningkatkan amaliyah-amaliyah kita beberapa hari ke depan sampai akhir Ramadan. Semoga Allah memberikan keberkahan. Amin. Ya, dijadikan amal kita di bulan Ramadan itu adalah kunci pintu menuju surga melalui pintu Ar-Rayyan. Amin. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.